Para pejuang bisnis pastinya tidak boleh tutup mata jika ada kesempatan baru untuk mengembangkan bisnisnya. Jangan telat dalam mengambil kesempatan, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Dan kali ini, sudah ada kesempatan baru yang belum keluar lama dan belum banyak yang memanfaatkan. Jadi, di video kali ini, saya ingin menjelaskan bagi kalian bagaimana cara menggunakan inovasi terbaru ini, alias ChatGPT, agar bisnis kalian dapat berkembang. Sebelumnya, saya ingin jelaskan sekilas tentang apa itu ChatGPT. Dan kalian juga bisa melihat video sebelumnya di mana saya jelaskan dengan detail apa itu ChatGPT dan cara kerjanya. Di sini, saya hanya akan jelaskan sekilas bagi yang belum mengerti apa itu ChatGPT. ChatGPT adalah chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI. Chatbot ini namun berbeda dengan chatbot yang lainnya. ChatGPT ini adalah chatbot yang berbasis AI, memungkinkannya untuk dapat memberikan respons seperti manusia dan dengan akurat. Dia juga dapat mengerti bahasa manusia, tidak seperti chatbot lainnya. Dan karena hal ini, ChatGPT menjadi viral di mana-mana. Tapi hanya karena viral, bukan berarti orang-orang memanfaatkannya. Sedangkan kalian akan saya ajarkan cara memanfaatkannya untuk bisnis kalian. Jadi sebelum saya lanjut ke materi, saya bisa minta tolong kalian untuk tekan tombol subscribe, lonceng, dan like di bawah agar saya dapat terus mengajar kalian mengenai teknologi-teknologi terbaru. Tanpa berlama-lama, kita langsung telusuri 5 cara memanfaatkan ChatGPT di bisnis kalian. Pertama, kita bisa meminta ChatGPT membuatkan landing page untuk website kita. Gimana caranya? Pertama, kita bisa minta dibuatkan kalimat-kalimatnya dulu. Sebagai contoh, bisnis jualan laptop gaming, kita bisa tulis, tolong buatkan kalimat untuk landing page saya menjual produk laptop gaming. Dan kita juga bisa tambah-tambahin agar lebih sesuai kebutuhan kita. Bagi yang sudah nonton video sebelumnya, pasti paham ya, jadi jangan lewatin video-video kita ya. Nah, kembali lagi, kita bisa tambah umur berapa yang kita target, jenis kelaminnya, orang yang bekerja di bidang apa, orang yang seperti apa yang kita merasa bisa menjadi target kita. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa tanya aja ke ChatGPT. Karena ChatGPT se-powerful itu ya, kita bisa tanya, untuk produk laptop gaming orang seperti apa yang lebih baik saya target? Saya rangkum jawabannya ya. Laptop gaming bisa untuk semua usia, tapi biasanya ditujukan untuk laki-laki dewasa muda hingga dewasa berusia 18 hingga 35 tahun. Nah, karena sekarang kita tahu target audiens kita bisa minta kalimat lagi yang lebih sesuai dan karena ChatGPT mengingat pertanyaan kita yang sebelumnya, kita tinggal tanya, dengan target audiens tadi buatkan kalimat baru untuk landing page saya. Dan ChatGPT memberikan beberapa saran kalimat. Coba kita tanya sama ChatGPT-nya, perbedaan kedua kalimat dengan yang tanpa target dan yang dengan. Ini kata ChatGPT, kalimat-kalimat yang baru saya berikan pada landing page produk laptop gaming fokus pada target audiens yang spesifik, yaitu orang dewasa muda hingga dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang aktif dalam bermain game. Sementara itu, kalimat yang saya berikan sebelumnya tanpa target audiens yang spesifik cenderung lebih umum dan tidak terfokus kepada siapa yang menjadi target pasar produk. Dengan target audiens yang jelas, kalimat yang digunakan pada landing page dapat lebih efektif dalam menarik perhatian calon konsumen dan meningkatkan tingkat konversi. Kalimat-kalimat yang dikhususkan untuk target audiens dapat mengakomodasi kebutuhan dan preferensi pasar yang dituju, dan membantu membangun brand awareness produk yang lebih kuat di kalangan target audiens. Tapi kita bisa take this further dengan cara memanfaatkan SEO keywords, yaitu cara kedua kita.
Jadi, yang belum tahu, SEO adalah Search Engine Optimization, di mana kita berusaha mengoptimalkan sebuah situs web atau konten web untuk meningkatkan visibilitas dan peringkatnya di halaman hasil pencarian mesin pencari. Dan gimana caranya? Dengan menggunakan keyword yang tepat. Kita bisa minta tolong ChatGPT dalam memberikan keyword-keyword SEO, atau bisa minta tolong ChatGPT tambahkan keyword-keyword tersebut ke dalam kalimat landing page tadi, deskripsi produk, dan banyak lagi. Sebagai contoh, kita bisa bilang, tolong buatkan deskripsi produk untuk produk topi dengan target cewek berusia 18 hingga 25 dan cantumkan beberapa keyword SEO. Sekarang, ChatGPT bukan hanya buatkan kalimat, tapi juga menggunakan keyword-keyword agar mengoptimalkan produk kita. Bahkan, sama ChatGPT juga ditulis keyword yang dia pakai seperti topi trendy cewek, topi stylish untuk cewek, topi berkualitas untuk cewek muda, topi fashion untuk cewek remaja, dan lain-lain. Kalau dulu, kan kita harus membayar digital marketer untuk membuatkan SEO keyword. Sekarang, kita tinggal minta ChatGPT aja. Keren kan teman-teman? Karena semua keperluan untuk landing page kita sudah ada, kita bahkan bisa minta tolong ChatGPT buatkan websitenya loh. Saya akan membahas lebih detail tentang coding dengan ChatGPT di video lainnya. Tapi untuk para pebisnis, sementara ini bisa langsung coba dibikinin websitenya sama ChatGPT. Dengan bertanya, tolong buatkan landing page HTML untuk produk topi saya, dia akan memberikan struktur HTML-nya. Dan karena dia AI berbasis teks, setelah ada strukturnya, kita harus tambah fotonya sendiri ya. Dan kalau dia berhenti di tengah-tengah, bisa ketik lanjutkan. Cara ketiga, sebagai pembuat konten sosial media. Seperti yang kita ketahui, biasanya sebuah bisnis akan memiliki karyawan bagian social media manager. Bertugas untuk merancang strategi sosial, membuat ide, membuat teks menarik, dan menguploadnya ke sosial media di waktu yang tepat, agar FYP misalnya, dan lain-lain. Meskipun kita mungkin tetap perlu mengupload sendiri, membuat gambar sendiri, dan melakukan beberapa hal sendiri, tapi dengan ini aja, kita sudah bisa mengurangi jumlah social media manager yang kita butuhkan. Kita bisa meminta ChatGPT melakukan beberapa tugas dari tugas sebuah social media manager, seperti rancangan strategi sosial yang kita bisa tulis begini. Buatkan rancangan strategi sosial untuk 1 minggu dengan produk topi dan target audience wanita 18 hingga 25 tahun, dan ChatGPT akan langsung membuatkan jadwal per harinya, beserta ide konten dan di mana kita bisa mengupload konten tersebut. Kalau tidak disertai jam, kita bisa tulis, tambahkan jam agar optimal untuk strategi media sosial yang sudah dibuat. Dia akan langsung menyertakan jamnya itu. Sudah 2 pekerjaan yang bisa dilakukan ChatGPT. Pastinya ada lagi, seperti membuatkan caption atau teks menarik dengan SEO keywords agar optimal. Saya tidak akan bahas terlalu banyak lagi tentang ini, karena tadi sudah. Tapi kita bisa tulis, berikan caption menarik dengan mengoptimalkan SEO keywords di setiap konten. Kita juga bisa menyuruh ChatGPT menganalisis data dari media sosial kita, seperti jumlah like, komentar, dan share, dan menentukan customer kita suka yang bagaimana. Membuat strategi baru agar bisa lebih optimal gimana, dan lain-lain. Tapi perlu diingat, karena ChatGPT datanya terbatas hingga 2021, dia tidak bisa mengetahui tren terbaru. Tapi ide yang diberi ChatGPT menurut saya cukup timeless, atau mungkin karena produk saya topi ya. Kalau kalian tertarik dan mau belajar lagi, bisa ketik di kolom komentar. Dan kalau banyak yang mau, saya akan buatkan. Cara keempat, membuatkan weekly newsletter atau promotion. Seperti yang kita ketahui, biasanya bisnis akan mengirimkan kita beberapa promosi setiap minggu atau bahkan hari. Pasti buang-buang tenaga dan waktu kan kalau kita harus buat newsletter baru setiap minggu. Jadi, kita bisa pakai ChatGPT. Kita bisa tulis,
buatkan newsletter untuk 5 hari tentang topi. Dia akan membuatkan subjek dan juga bodinya. Jadi, kita nanti tinggal copy-paste aja. Misal, kita buat 5 newsletter. Tinggal copy-paste hari pertama, terus kita schedule. Hari kedua, kita schedule, dan seterusnya. Dan newsletter untuk 5 minggu selesai dalam kurang dari 1 jam ya mungkin. Untuk penerima newsletternya, tinggal pakai data email-email yang sudah ada. Kita bisa langsung send ke puluhan hingga ratusan orang. Cara terakhir, jadikan ChatGPT sebagai customer service. Kita bisa membangun bot chat dengan ChatGPT yang bisa membantu menjawab pertanyaan customer, memberikan rekomendasi produk, dan membantu pelanggan menyelesaikan masalah. Untuk membuat bot chatnya sendiri, saya akan bahas di video lain jika memungkinkan. Tapi perlu diingat bahwa nanti bot chatnya hanya akan bisa menjawab pertanyaan umum sesuai dengan database yang kita masukkan. Jadi, yang sudah tertarik dan ingin membuat bot chat sekarang juga bisa coba tanya sama ChatGPT-nya ya, gimana caranya. Dan itu adalah 5 cara memanfaatkan ChatGPT bagi pengusaha. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Silakan komen di bawah jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.